Absen. Tes. Dengan suara saja jelas. Masuk, Pak. Oke, maaf. Mute tadi. Masuk, Pak. Oke. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, berarti saya tadi ngomong nggak dengar. Oke, jadi next week kita UTS. Ini kisi-kisinya. Ini materi terakhir kita. Nah, setelah habis UTS, kalau sesuai dengan jadwal, ini ya, apa namanya, sesuai kalender akademik,
kita nggak dapat kuliah setelah UTS sampai selesai liburan gitu, baru masuk lagi tanggal 24 Mei kalau nggak salah. Jadi ini perkuliahan kita di bulan ini terakhir, ketemu lagi di tanggal 24. Nanti mungkin tes dari hari Senin sampai Sabtu malam. Tinggal dikerjakan aja, itu kisi-kisinya kurang lebih, soalnya ya begitulah bentuknya. Kalau ditanya beda, mungkin beda sedikit, seperti itu. Dia bisa dibilang 70% seperti itu. Untuk yang latihan kemarin, nanti saya share di e-learning juga, karena saya benar-benar belum sempat, jadi saya cancel sebelum UTS berjalan sebagai bahan pembelajaran buat kalian juga, seperti itu. Oke, kalau gitu kita langsung ke pembahasan. Sudah malam juga. Jelas ya, lihat screen saya muncul kan? Muncul, Pak. Materi kali ini kita akan bahas relasi pengurutan parsial, relasi NNR, fungsi inversi, komposisi fungsi, sama fungsi khusus. Sebenarnya nggak terlalu ini, mungkin kalian juga masih ingat, masih paham lah materi-materi yang mungkin sudah pernah dipelajari sih. Ya, bagi kalian mungkin pengulangan ya. Nah, oke. Nah, di sini ada relasi pengurutan parsial. Di pengurutan parsial, dikatakan relasi pengurutan parsial jika himpunan S ya, jika relasi itu himpunan S terdiri dari refleksif, bukan efektif, refleksif, tolak setangkup, dan menghantar. Jadi dikatakan relasi pengurutan parsial jika relasi tersebut termasuk refleksif, tolak setangkup, dan menghantar. Seperti itu. Penjelasannya, contohnya adalah relasi lebih besar daripada himpunan bilangan bulat adalah relasi pengurutan parsial. Karena A lebih besar daripada A, untuk setiap bilangan bulat A, relasi yang lebih besar adalah relasi yang lebih besar adalah refleksif. Dan dikatakan tolak setangkup karena jika A lebih besar pada B dan B lebih besar daripada A, maka A sama dengan B. Jadi ya intinya kembali lagi, relasi tersebut termasuk refleksi, tolak setangkup, dan menghantar. Jadi bisa dibilang kalian harus hafalkan definisi si refleksi itu apa, tolak setangkup itu apa, dan menghantar itu apa. Seperti itu. Dan dikatakan menghantar karena jika A lebih besar pada B dan B lebih besar pada C, maka A lebih besar daripada C. Seperti itu. Nah, masuk ke klausul relasi. Apa yang disebut klausul relasi? Klausul relasi ini adalah membuat sebuah relasi baru dari relasi yang sebelumnya ada dengan menambahkan sedikit mungkin anggotanya agar menjadi relasi tersebut gitu ya. Contohnya kalau di sini adalah relasi yang refleksif dan setangkup di sini. Ini contohnya seperti ini. Diketahui adalah relasi 11, 13, dan 23, 32 pada himpunan 1, 2, 3. Nah,
relasi ini tidak refleksif. Nah, bagaimana caranya agar relasi tersebut menjadi refleksif? Caranya adalah dengan menambah 22 dan 33 anggotanya. Lalu dibuat relasi baru yaitu S. Ini boleh apa aja, boleh S, boleh X, boleh Y. Yang penting relasi baru. Tambahkan relasi yang sebelumnya yang ini dengan tambahan yang ini. Maka relasi S adalah 11, 13, 22, 23, 32, 33. Seperti itu. Maka disebut dengan refleksif. Dan di sini ada lagi contohnya, misalkan R adalah 13, 12, dan 21, 32 dan 33 harusnya. 33 pada himpunan A 1, 2, 3. Jika R tidak setangkup, bagaimana membuat relasi setangkup yang sesedikit mungkin dan mengandung R gitu ya. Jadi ditambahkanlah 31 dan 23 seperti itu. Maka didapatlah 13, 31, 12, 21, 32, 23 dan 33. Diskat dulu. Nah, ini adalah contoh yang relasi refleksifnya. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A. Klosur relasi dari R adalah klosur refleksif. Jadi relasi R adalah relasi R digabung dengan relasi segitiga ya. Yang dalam hal ini adalah segitiga adalah himpunannya adalah A, di mana adalah anggota dari A termasuk adalah anggota dari himpunan A. Contohnya adalah yang ini 11, 13, 23, 32. Kita pakai contoh yang sebelumnya, ngambil dasarnya. Ada relasi pada himpunan A di mana adalah 1, 2, 3. Maka yang sisi segitiga adalah 11, 22, dan 33. Sehingga klosur refleksif dari R adalah, berarti adalah relasi R digabung dengan relasi si segitiga. Ini yang R-nya, ini yang segitiganya. Maka jadilah 11, 13, 22, 23, 32, dan 33. Untuk yang refleksif. Nah, yang setangkup juga sama. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A. Klosur setangkup dari R adalah R berhubungan dengan lingkaran apa namanya, R dengan relasi inverse R ya. Dan dalam hal ini adalah relasi inverse. Relasi R inverse adalah di mana BA anggotanya adalah BA, di mana AB adalah anggota dari si R. Contohnya masih yang ini pakai relasi R, misalkan 13, 12, 21, 32, 33 adalah relasi pada himpunan A. Maka untuk R inverse-nya adalah 31, tinggal dibalik aja, 21, 12, 23, dan 33. Sehingga klosur setangkup dari R adalah relasi R digabung dengan relasi R inverse. Menjadi 12, 31, 12, 21, 32, 23, dan 33. Seperti itu. Yang
Yang contohnya bawahnya adalah misalkan relasi R adalah angkutan adalah AB dan A menghabis dibagi dengan B pada himpunan bilangan bulat, maka klosur setangkup dari R adalah di mana AB, di mana A habis membagi B atau B habis membagi dengan A. Itu. Nah, masuk klosur penghantar. Nah, klosur penghantar ini bedanya dari yang refleksif sama setangkup. Kalau untuk yang menghantar adalah menggunakan rumus seperti komposisi relasi ya, di mana Rn adalah R komposisi dari R dan komposisi dari R dan R seperti itu. Di sini contoh misalkan A adalah sebuah himpunan dengan n elemen dan R adalah relasi pada himpunan A jika terdapat lintasan dengan minimal 1 di dalam R dari AB, maka lintasan simetris panjangnya tidak lebih daripada n. Dan lemahnya adalah R1 digabung dengan R2, R2 digabung R3, dan R seterusnya. Dan jika dipresentasikan dalam sebuah matriks, si R ini menjadi adalah MR. MR ini adalah ketika dia ada sebuah gabungan, maka berubah menjadi atau ya operasinya. Maka MR operator atau dengan MR kuadrat 1 dengan MR kuadrat 3 dan seterusnya. Nah, contohnya diketahui adalah relasi 11, 13, 22, 39, 32 pada relasi 1, 2, 3, maka tentukan klosur penghantar dari R. Nah, caranya diubah ke matriks dulu ya relasinya. Mas Ingat kan mengubah cara penyajian pada sebuah relasi, salah satunya dengan matriks, di mana A-nya adalah 1, 2, 3 ke bawah, dan yang ini adalah si ini, yang hasilnya. Jadi jika dia mempunyai hubungan, maka bernilai 1, jika tidak, maka tidak mempunyai hubungan, seperti itu. Oke, contohnya satu ini kan 1, 1. Ini A. Ini namanya 1, 2, 3. 1 ke 1 sama 1. Seperti itu. Lalu 1 ke 2 dia kosong. Karena 2 nggak ada. 1 ke 3 ada. Juga seperti itu ya. Jadi dibuat ini dulu, dibuat matriksnya dulu, baru bisa didapat hasilnya ya. Nah, maka MR dioperatorkan atau dengan MR kuadrat dan MR pangkat 3R ya. Nah, MR sudah diketahui. Nah, MR kali untuk mendapatkan MR kuadrat berarti MR kali MR, hasilnya adalah ini. Untuk yang 3 adalah tinggal dikalikan dengan yang MR pertama, hasilnya ini. Baru dimasukkan rumusnya. Maka didapatlah 10, 111, 01. Dengan demikian hasilnya adalah 11, 12, 13, 22, 31, 32, dan 33. Nah, masuk ke relasi NRI. Pada umumnya relasi biner hanya menghubungkan antara dua buah himpunan. Dan untuk yang dan umumnya relasi menghubungkan lebih dari 2 buah himpunan ya. Nah, di sini relasi yang menghubungkan lebih dari 2 disebut relasi NR ya, di mana jika n-nya sama dengan 2, maka 2 itu adalah jadi biner. Nah, definisinya adalah misalkan A1, A2 dan A selanjutnya adalah himpunan, relasi NR pada himpunan tersebut
adalah A1 himpunan pertama dikali himpunan kedua dikali himpunan selanjutnya, seperti itu. Atau dengan notasi di mana relasi F merupakan bagian dari A1 dikali A2 dikali A2 dan seterusnya. Contohnya adalah terdapat relasi NIM, yaitu adalah sekian, lalu ada namanya relasi nama, bukan relasi nama, himpunan nama, himpunan NIM, himpunan nama, himpunan mata kuliah, di sini ada memberikan diskret, algoritma masuk data, dan struktur komputer, dan nilainya adalah A, B, C, D, E ya. Nah, nah di sini ada relasi NF dari MHS adalah di mana NIM dikali nama dikali matkul dikali nilai. Maka didapatlah hasilnya adalah NIM yang belakangnya 011 bernama Amir yang bermata kuliah diskret dengan nilai A. Nah, si Amir juga struktur komputer dengan nilai B. Dan seterusnya ya, tinggal dikalikan saja. Walaupun memang sebenarnya ketika dikalikan ini masih nggak sesuai dengan kaidahnya si kekalan Kartesian ya dia. Karena di sini nggak ada yang dapat nilai E, nilai D sebagian seperti itu. Ini contohnya relasi MHS dan bentuk tabel ada seperti ini. Jadi tinggal urutkan aja, oh yang NIM ini namanya Amir, namanya mata kuliah otomatis sama struktur komputer. Nilainya AB. Ada Santi, cuma algoritma nilainya D. Ada Irwan, ada 3 mata kuliah, algoritma data komputer, CCB, seperti itu, dan seterusnya. Nah, pada relasi NNR terdiri dari 3 relasi, yaitu seleksi, seleksi, dan join. Nah, untuk operasi seleksi adalah memilih baris tertentu dari suatu tabel yang mematuhi persyaratan tertentu. Operatornya adalah ini. Contohnya misalkan relasi MHS yang menampilkan data mahasiswa dan mata kuliah matematika diskrit. Maka operator seleksi matkul sama dengan matematika diskrit pada relasi MHS. Maka yang dihasilkan adalah adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah diskrit itu siapa aja, ataupun ini yang mengambil itu siapa aja, atau bisa dibilang nilai orang yang mengambil mata kuliah itu mendapat nilai apa aja gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dibilang kayak filter sih sebenarnya. Bedanya filter ada, kalau yang pakai Excel ya kayak filter seleksi sama join. Di sini ada yang udah belajar ini SQL atau udah dapat mata kuliah SQL? Baru dapat mata kuliahnya, Pak. Baru dapat, udah sampai prakteknya atau baru teorinya aja? Masih dasar. Oke, masih ini. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Kok ya kita ibaratkan seperti Excel ya. Kalau Excel jadi ini seperti filter, seperti fungsi searching gitu. Nah, masuk lagi ke operasi proyeksi. Operasi adalah memilih kolom tertentu dari suatu tabel. Jika ada beberapa baris yang sama nilainya, maka hanya diambil satu kali untuk yang proyeksi. Nah, adalah proyeksi sendiri, operatornya adalah P, seperti ini. Maka jika ingin proyeksikan adalah memproyeksi di sini ingin proyeksikan yang nama mata kuliah nilai pada relasi MHS. Dan ada juga proyeksi dengan nama NIM dan MH. Nama dan NIM ya, nama dan NIM
pada relasi MAS. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini muncullah nama-nama yang nama, matkul, dan nilai. Kalau yang satu lagi adalah NIM dan nama. Gitu. Masuk ke join. Ya, kalau join pasti namanya gabungan. Operasi join menggabungkan dua buah tabel menjadi satu bila kedua tabel mempunyai atribut yang sama. Jadi dikatakan dapat digabung jika salah satunya memiliki atribut yang sama, minimal satu ya. Nah, kalau misalnya dua tabel ini adalah mempunyai atribut yang sama adalah di NIM. Kalau kalian masuk ke basis data, NIM itu sebagai primary key ya, SQL. Jadi satu hal yang unik. Jadi kalau misalkan di kalian beli barang di Indomaret namanya barcode seperti itu. Jadi barcode itu cuma satu, nggak akan ada yang sama. Jadi minimal ada satu atribut yang sama untuk menggabungkan dua buah tabel. Jika tidak ada, maka tidak bisa. Seperti itu. Nah, ketika digabungkan, hasilnya adalah, nah, jadi ketika muncullah, jadi ada NIM, nama, jenis kelamin, dan mata kuliah dan nilai. Yang sebelum-sebelumnya melengkapi ya. Jadi 6 nama itu sudah ada, mata kuliah, nilai, dan jenis kelamin. Seperti itu. Nah, masuk ke fungsi. Fungsi di sini definisinya, misalkan A dan B adalah himpunan relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan fungsi A ke B atau A memetakan ke B atau bisa dibilang transformasi ya. Nah, di sini kalau kalian masih ingat adalah mata kuliah aljabar linear, ada daerah asal dan daerah hasil ya. Di mana A adalah daerah asal sebagai domain dari F dan B adalah daerah hasil itu kodomain dari F. Di mana jika fungsi A sama dengan B seperti itu. Nah, dikatakan B juga dapat dikatakan B dinamakan dengan bayangan atau image dari A dan A dinamakan dengan prabayangan dari B seperti itu. Dan F itu adalah sebagai range atau jelajah ya. Contohnya seperti ini. Ini namanya adalah fungsi dari A ke B. Fungsi dari A ke B ini adalah jelajahnya. Ini memetakan dari A ke B. Nah, fokusan ini pada dua hal penting. Setiap elemen dari himpunan A yang merupakan daerah asal dari F harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang didefinisikan oleh F. Seperti itu. Frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen, tepat satu elemen di dalam B berarti bahwa jika AB adalah anggota dari F dan BA harusnya. BA BC DF maka B sama dengan C. Ini contohnya. Nah, diketahui adalah relasi F adalah 1U 2V 3W dari A 1 2 3 ke B. Maka fungsi dari A ke B adalah ini seperti pemetaan satu ke satu. Maka F1-nya adalah 1U, F2-nya adalah sama dengan V, dan F3-nya sama dengan W. Seperti itu. Dan di sini adalah daerah asal F adalah A. A ini adalah himpunan A sebagai daerah asalnya, dan B adalah daerah hasilnya. Di mana si F ini adalah sebagai jelajahnya. Atau bisa dibilang F dengan B itu sama ya. Seperti itu.
Bedanya kalau B sendiri adalah himpunan daerah hasil, ketika dia menjadi sebuah fungsi, maka F itu adalah sejajarnya dengan mempunyai nilai yang sama seperti himpunan pada B. Nah, contoh selanjutnya di 338. Relasi F pada 1U, 2U, 3V dari A, 1, 2, 3 ke B adalah fungsi ke B meskipun U adalah merupakan bayangan dua elemen dari A. Nah, ini dikatakan sebuah fungsi meskipun U merupakan bayangan dari dua elemen dari A. Seperti itu. Daerah asal fungsi A hasilnya adalah B. Dan jelajah fungsinya adalah U, V. Nah, ini contoh yang 339. Relasi F di mana adalah 1U, 2V, 3W dari A, 1, 2, 3, 4 dikatakan bukan fungsi karena tidak semua elemen A dipetakan ke B. Nah, ini salah satu cirinya bukan fungsi adalah jika tidak semua elemen A tidak dipetakan ke B, atau bisa dibilang tidak punya teman ke B ya. Kan di sini hanya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seterusnya sampai 4. Nah, dikatakan bukan fungsi juga, yang ini contohnya. Ini agak mirip sama yang contoh di 338 ya. Jadi dikatakan bukan sebuah fungsi jika sebuah sebuah anggota himpunan A memetakan dua buah elemen ke B, yaitu U dan V. Nah, di sini ada 1U, 1V itu tidak bisa. Tapi kalau yang ini adalah kalau misalnya sininya satu-satu ke B itu boleh. Tapi kalau misalkan si A-nya adalah 2 mempunyai, kalau ini kan 1U, 2U. Nah, kalau satu lagi adalah 1U dan 1V. Ini yang nggak boleh. Ini bukan fungsi. Tapi masih dikatakan fungsi jika elemen A mempunyai bayangan sama ke B. Seperti itu. Nah, bukan fungsi juga jika elemen A mempunyai dua buah elemen. Karena karena si elemen A mempunyai elemen A dipetakan ke B dua sekaligus, seperti itu. Nah, contoh di 341, misalkanlah fungsi Z petakan ke Z, definisikan adalah X-nya adalah X kuadrat, daerah asal dan daerah hasil dari F adalah himpunan bilangan bulat, dan jelajah dari F adalah himpunan bilangan bulat tidak negatif. Karena kuadrat dari sembarang bilangan bulat tidak mungkin negatif, seperti itu ya. Oke. Contoh yang lainnya, misalkan adalah himpunan mahasiswa ITB, manakah dari pemetaan berikutnya yang mendefinisikan sebuah fungsi pada himpunan A? Setiap mahasiswa memetakan NIM, setiap mahasiswa memetakan nomor teleponnya, setiap mahasiswa memetakan dosen walinya, setiap mahasiswa memetakan anaknya. Jawabannya adalah yang pertama adalah ya, karena setiap mahasiswa punya satu NIM, atau kayak bisa dibilang memilikinya pasti ada. Nomor 2, tidak, karena ada mahasiswa yang mempunyai lebih dari 2 nomor handphone. Yang ketiga adalah pasti iya, karena mahasiswa hanya punya satu dosen wali atau dosen pembimbing. Yang keempat, setiap mahasiswa memetakan anaknya. Nah, di sini tidak semua mahasiswa itu menikah, jadi ada yang menikah, ada yang belum, jadi maka hasilnya tidak. Nah, ini fungsi 1 ke 1. Fungsi F dikatakan 1 ke 1 atau 1 to 1 jika ada 2 elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Dengan kata lain, jika A dan B adalah himpunan A, maka fungsi
fungsi A tidak sama dengan fungsi B. Bila mana A dan B, bila mana A tidak sama dengan B. Jika A sama dengan B, maka adalah A, implikasinya A sama dengan B. Seperti itu. Jadi dikatakan satu ke satu, jika dua buah elemen. Oh iya benar. Jika tidak ada dua elemen himpunan. Jadi kata satu ke satu, jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama pada B ya. Benar. Jadi ya ini contohnya benar. Di mana A itu X1, B ketiga, C kelima, D kedua. Jadi tidak ada namanya A1 terus A kedua juga. Jadi mereka masing-masing. Jadi makanya fungsi 1/1. Contohnya adalah ini. 1W, 2U, 3V ini atas 1/1 karena tidak ada 1W atau 1U ya. Seperti itu. 1W, 1U dari 1, 2, 3 ke B, U, V, W. Bukan 1/1 karena F1 sama dengan F2 sama dengan U. Contoh 3, 4, 3. 1, 2, U, 3, I. Oh iya, salah. Ya, salah ketik. Itu fungsi 1/1. Ada yang kelewat. Nah, di sini dikenal 1/1. Dikasih 1/1 karena setiap dari si A mempunyai 1/1 ke, bukan tidak ada apa namanya yang sama ya, A yang sama ke B. Jadi dia 1 ke U, 1 ke W, 2 ke U, dan 3 ke V. Yang ini juga sama, 1 ke W, 2 ke U, dan 3 V. Seperti itu. Tapi yang selanjutnya adalah yang ini bukan 1/1 karena ada dua nih yang memiliki hubungan ke U, yaitu angka 1 dan angka 2 dari himpunan A. Maka bukan 1/1. Nah, contoh yang 3, 4, 4.
Misalkan adalah fungsi Z, ke Z tentukan apakah fx sama dengan x kuadrat plus 1 dan fx sama x min 1. Nah, jawabannya adalah yang pertama, bukan 1/1 karena untuk kedua x yang bernilai mutlak sama tetapi tandanya berbeda. Nilai fungsinya sama, misalkan adalah f2 sama dengan f2 min 2, seperti itu. 1. Tapi dia tetap mempunyai nilai yang sama, karena ketika kalian substitusikan 22 dengan 21 kan ketika dikalikan, nah hasilnya semua tetap 3 ya, cuman karena si minusnya berubah jadi plus ya jadi 3 seperti itu, makanya dibilang bukan 1/1. Dan yang kedua adalah inilah 1/1 karena A dan B tidak sama, seperti itu. A minus 1 tidak sama dengan B minus 1. Nah, di sini masuk ke fungsi pada atau onto. Fungsi F dikatakan pada onto atau subjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Dan fungsi F disebut fungsi himpunan pada B. Disebut fungsi pada himpunan B. Seperti itu. Jadi dikatakan untuk jika si B ini mendapatkan pemetaan dari A ya, semua B dapat pemetaan dari A, walaupun double, nggak masalah. Contohnya adalah ini. 1U, 2O, 3V bukan fungsi pada karena W-nya tidak ada. Tapi dia bisa dibilang U-nya ada pemetaannya, V-nya ada, tapi si W-nya tidak ada. Lalu yang ini adalah fungsi pada karena semua B merupakan jelajah dari F. Maksudnya adalah dia terpetakan ya si B-nya. Ini contohnya seperti ini. Perbedaan empat tipenya korespondensinya. Sorry. Korespondensi. Nah,
perbedaannya di sini. Ini adalah yang 1 ke 1, karena berarti setiap A tidak memiliki bayangan yang sama ke B ya. Nah, kalau fungsi pada adalah semua B mempunyai pemetaan ke A. Intinya nggak harus semua, intinya si B ini mempunyai pemetaan. Nah, ini bukan fungsi satu-satu maupun pada, ya karena memang di sini ada satu yang tidak terpetakan dan yang sini bekerja double ya. Seperti itu. Ini yang double adalah si A dan si D. Dikatakan bukan fungsi juga sama karena di sini terpetakan juga dikatakan bukan fungsi karena dia 1 ke 1 tapi fungsi pada juga gitu atau fungsi onto juga seperti, tapi dikatakan bukan fungsi. Oke, masuk ke fungsi inverse. Nah, di sini fungsi inverse adalah fungsi kebalikan dari fungsi sebelumnya. Nah, jika f adalah fungsi koresponden 1 ke 1, jadi intinya fungsi inverse adalah harus fungsi 1 ke 1, maka dia baru bisa dikatakan fungsi inverse. Maka dapat ditemukan kebalikan atau inversi dari fungsi f. Seperti itu. Nah, fungsi inverse ini dimakan jadi f pangkat min 1 ya. Contohnya seperti ini. Jika relasi f adalah 1U, 2W, dan 3V, maka inverse-nya adalah tinggal dibalik aja U1, W2, dan V3. Seperti itu. Ini contohnya, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan x min 1. Jadi, dikatakan 1 ke 1, misalkan adalah fx sama dengan y, sehingga y sama dengan x min 1, maka x-nya adalah y plus 1. Maka inverse dari fx adalah y plus 1. Masuk ke komposisi fungsi. Nah, dikatakan komposisi fungsi jika misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke B dan F adalah fungsi dari himpunan B ke C, maka komposisi F dan G-nya berrelasi dengan F circle ke B. Circle ke G adalah fungsi dari A yang difungsikan oleh ini. Atau sama dengan, jadi ibaratnya adalah lihat dulu dari depannya, G-nya baru ke F-nya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh soalnya. Nah, diberikan fungsi G adalah 1U, 2U, 3V yang memetakan dari sini ke B, dan fungsi F, U, UY, VX, dan WZ dari pemetaan B ke C. Nah, fungsi komposisi A ke C adalah 1Y, 2Y, dan 3X. Contoh yang lainnya adalah diberikan fungsi fx sama dengan x min 1 dan 3x adalah x kuadrat plus 2, maka komposisi FOG dan GOF-nya adalah seperti ini. Jadi, lihat dulu bagian depannya. OG-nya berapa? G-nya adalah x kuadrat plus 1, lalu diskusikan lagi. Di apa namanya? X kuadrat plus 1, lalu ditambah lagi, terakhir adalah si X ya, X min 1. Maka hasilnya adalah X kuadrat. Yang juga sama, F-nya dulu, fungsi F-nya berapa, fungsi F-nya adalah X min 1, baru fungsi G-nya berapa. Oh, dia X kuadrat gitu kan, X plus 1. Berarti hasilnya adalah X kuadrat min 2X plus 2. Masuk ke fungsi khusus. Di sini khusus ada fungsi floor dan ceiling, di mana
dia mempunyai apa namanya bracket ya, dalam kurung, yang ini adalah di bawah, yang ini adalah di atas. Ini buat floor, yang atas adalah ceiling. Nah, untuk yang floor ini menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nah, kalau yang ceilingnya menyatakan bilangan bulat kecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dengan kata lain, floor membulatkan X ke bawah, sedangkan ceiling membulatkan ke atas sesuai namanya. Floor bawah, ceiling ke atas. Contohnya seperti ini. 35, floornya 3. Kalau yang ceiling adalah 4. Kalau 0 adalah 0, yang ini adalah 1. Yang floornya adalah, harusnya 4, ini 5, dan 0,1 floornya adalah min 1, yang ini adalah 0, dan ini adalah floornya min 4, ini adalah 3. Seperti itu. Nah, contoh yang lagi, yang ini. Di dalam komputer, data dikodekan dengan untaian byte. 1 byte terdiri 8 bit. Jika panjang data 125 bit, maka jumlah bit yang diperlukan untuk memproses teksnya untuk menyelesaikan data adalah 128 dibagi 8 sama dengan 16. Gitu ya. Kenapa 128? Kenapa bukan 125? Nah, ini karena dia pakai ceiling. Sehingga untuk byte terakhir yang perlu ditambahkan 3 bit ekstra agar 1 byte tetap 8 bit. Seperti itu. Nah, fungsi modulo adalah A mod M, di mana A adalah bilangan, mod itu adalah bagi, M adalah sisanya. Bisa pembaginya, contohnya adalah 25 mod 7 sama dengan 4. Seperti itu. 25 bagi 7 berapa? 7 kali berapa tuh? 7 kali 3. 7 kali 3, 21. 21 sisa 4. 15 bagi 4, 12. Masih sisa 3. 300. 3.12 dibagi 45 sisa 12. Nah, 0 dibagi 5 sama dengan 0. Min 25 dibagi min 7 sama dengan adalah 3 ya. Seperti itu. Contoh yang lainnya adalah seperti ini. Jika diketahui ada fungsi X adalah 0, 1, 2, 3, 4. Misalkan F adalah fungsi dari X 0 sampai 4, dan X yang didefinisikan oleh Fx sama dengan 4X untuk 4. M 5. Maka ya tinggal ini dia dimasukkan satu-satu. Jadi sama dengan 0, 4 kali 0, 5 sama 0. Ini berapa? Ya, 0, 4, 3, 2, 1. Maka di ininya, digabungkannya, X0 sama dengan 0, 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4 sama dengan 1. Gitu. Nah, masuk ke faktorialnya. Sebentar.
Oke, masuk ke fungsi faktorial. Untuk sembarang bilangan bulat tidak negatif n, faktor dari n dilakukan dengan n tanda seru ya, didefinisikan sebagai 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya, seperti itu. Nah, jika fungsi faktorial 0 sama dengan 1, karena 0 sama dengan 1, 1 sama dengan 1, 1 kali 1, 2. Berarti adalah 1 kali 2 sama dengan 2. Kalau yang 3, 1 kali 3 sama 6. Yang 4 adalah 124, dan 5 adalah 120. Jadi caranya, jika 5 berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Seperti itu. Nah, sini ada fungsi khusus eksponensial, pangkatan. Kalau eksponensial, kalau memang dipangkatkan berarti tinggal dikalikan dari jumlah si A-nya berapa. Misalnya A pangkat N, misalnya adalah N-nya 3, hanya adalah 4, berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 adalah 64. Nah, untuk khusus pangkatan negatif, jika A pangkat min N, berarti adalah tinggal dikalikan dulu berapa pangkatnya, lalu tinggal diturunkan ya. Seperti ini. Atau lebih tepatnya diturunkan dulu baru dikalikan. Masuk ke logaritmik berbentuk ya. Y sama dengan A log X sama dengan juga X sama dengan A pangkat Y. Nah, contohnya adalah 4 log 4 sama dengan 3. Karena 64 sama dengan 4 pangkat 3. Seperti itu. Dan 2 log 1000 sama dengan 9. Karena 2 pangkat 9 adalah 1024. Itu. Di sini mau ditanya, sudah selesai? Masih yang bingung kah? Pak, untuk kisi-kisinya include semua materi dari pertemuan awal, Pak. Kalau dari yang saya kasih, iya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tinggal dipelajarin aja. Masuk semua, nggak masuk semua sih. Ya, kurang lebih masuk lah. Cuman ya 70% masuk. Sisanya mungkin beda sedikit gitu. Maksud saya, yang kalian kerjakan itu mungkin akan sedikit berbeda, yaitu bedanya cuma mungkin 3 soal beda dari yang ketika kalian UTS, gitu aja. Jadi at least kalau kalian ngerjain semuanya 7 soal benar dari 10 soal ya at least kalian dapat 70 gitu kan. Kalau kalian masih ngerjain juga, maksudnya saya kan ngasih soal, ngasih nilai per soal kan dua nilai. Kalau dikerjakan dapat 2, kalau nggak dikerjakan dapat 0. Kalau salah tetap dikerjakan dapatnya 1, seperti itu. Jadi walaupun seandainya contohnya 2 soal otomatis ada 20 poin. Kalau 20 poin dikerjakan 7 kali itu 14. 14 ditambah contohnya 3 salah 3. 14 tambah 3 sama dengan 17. 17 dibagi 2 8 sekian. Itu bagus. Jadi di pelajarin soal-soalnya, dilihat soalnya gimana, ini gimana, silahkan dijawab dengan baik dan benar. Oke, ada yang mau tanya? Oh iya, yang tugasnya yang belum dikumpulin, harus dikumpulkan. Karena kalau tugasnya 0, itu susah. Tugas kalau 0 itu jadi average-nya terlalu jatuh gitu. Itu aja sih. Ada lagi mau ditanya? Mungkin yang lainnya, Pak Jat dulu yang nanya nih. Pak, kalau boleh tahu besok soalnya berapa ya, Pak? Ya seperti biasa kayak kita ini aja sih. Saya ngebikin soal, paling banyak saya bikin soal 15 soal doang. Gitu aja. Yang sebelum-sebelumnya, kalau yang aljabar sama itu 15 kan, nggak lebih dari 15. Karena kalau banyak juga capek juga ngoleksinya. Sedikit aja udah beranak ya, Pak ya?
Iya, makanya saya kadang mau sedikit kok materinya banyak gitu ya. Mau didikitin materinya banyak, akhirnya ya sesuai ini aja. Maksudnya ya udah dimasukin aja, lagi pula ya sesuai dengannya kan nggak sulit gitu ya. Dikerjakan sesuai 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 dengan materinya, jangan ngaco ya. Ngaco tuh apa ya? Jawabannya tuh nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Karena waktu itu ada mahasiswa yang isi jawaban itu apa namanya, nggak ada hubungannya sama sekali, benar-benar jelas. Contohnya ditanya pisang warnanya kuning, dijawab anggur gitu kan, warna ke anggur jauh banget gitu. Analoginya seperti itu sih. Ya maksudnya sudah dipermudah, ya harusnya dikerjakan dengan sebaik mungkin seperti itu. Untuk sifatnya apa ya Pak? Ini ya masih open book untuk ininya, karena kan saya ngasih ini dari hari ini ya. Seperti biasa hari Senin sampai Sabtu ya, nggak hari Minggu. Kadang saya suka dikejar sama kampus. Contohnya kemarin, biasanya kan saya sampai hari Minggu. Si kampus sudah minta hari Selasa, Rabu jadi kumpulnya susah. Apa namanya, nilainya udah minta dikumpulin hari Selasa atau Rabu. Padahal selesainya baru di hari Minggu. Nah, itu dia sih. Paling nanti di hari Sabtu lah terakhir. Sabtu malam ya. Sabtu malam di jam 12. Bukan jam 12 sih. Lebih tepatnya jam jam-jam mendekati jam 12. Tahu saya nggak ada di sistem itu nggak ada jam 12 pas gitu. Paling mentok di 11.59 gitu. Atau 55. Sebelumnya 55 sih. Ada lagi yang mau ditanya? Oh iya, saya mohon maaf ya kalau jika ada salah-salah kata. Apa namanya, ini pertemuan kita terakhir di apa namanya, di Ramadan atau di minggu ini, di bulan ini. Ketemu lagi di tanggal 24 Mei. Jadi setelah Lebaran, sekitar seminggu atau 2 minggu setelah Lebaran kita akan ketemu lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sikap saya yang tidak berkenan sama kalian, itu aja. Kenapa? Open house enggak Pak, besok Lebaran itu. Oh enggak, suaranya kecil banget. Open house, biasanya sih tetap open house sih. Open ya Pak, kalau tahu rumahnya silakan ya Pak. Iya. Selalu open kok. Ya apa namanya, tinggal ini aja, asal yang banyak-banyak aja. Soalnya banyak anak kecil di rumah. Yang penting kalau datang disuruh minum sama makan nurut ya Pak. Iya. Enggak nungguin apa sangunya. Betul betul. Kopi jahe lagi Pak. Ya biasa, minuman wajib. Sekali coba nih kopi jahe. Pakai ini aja, kopi apa? Nescafe. Cuman ya kopi Nescafe 1 saset. Minumnya siang-siang, Bang. Kalau siang beda lagi, pakainya pakai kopi susu. Pakai ini yang kopi susu gula aren. Cocok buat membatalkan puasa. Tapi bikin sakit perut itu biasanya. Kosong perutnya. Kalau minum pure kopi doang sih nggak bikin ini ya, nggak bikin sakit perut ya. Tapi kalau ketika kopi campur susu itu udah bikin ya begitulah, bikin asam lambung naik.
Tapi kopinya kopi standar biasa. Bukan lagi. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, kita akhiri perkuliahan kita malam hari ini. Yang absen jangan lupa absen. Wih, kopi buat apa aja enak kok Pak. Pajat punya ini ya, punya alat nih Pak. Enggak, Pak, manual, Pak. Wah, saya tuh bikin itu, Pak. Sering dibuatin, Pak. Saya buatin. Saya juga awalnya manual sih pas kemarin baru ini aja beli espresso nya kemarin. Beberapa bulan yang lalu. Yang kayak gelas ada apa tuh, Pak? Saringannya itu ya, Pak? Iya, yang ada ininya. Bukan sih, yang semi otomatis jatuhnya sih. Yang ada apa namanya? Yang pakai portafilter. Jadi ya biasa kayak di inian, kayak di apa namanya, di kafe, cuman dia level bukan komersial, tapi level rumahan. Komersial kan puluhan juta harganya tuh. Apa namanya, ini puluhan juta, cuman ya udah yang level biasa aja dulu. Jadi kalau bisa dibuat usaha, bisa di-upgrade gitu. Karena awalnya itu buat stand lagi, karena suka kopi ya coba dijual lah dikit-dikit. Semisal berhadiah. Enggak, ternyatanya nggak jalan-jalan. Selain jalan sih. Apa namanya? Takaran udah dapat, ini udah dapat, tinggal masalin aja yang belum dirasain. Sibuk kerja, sibuk ngajar, ya berarti butuh orang juga sih. Pak Fahmi ada coffee shop, Pak? Ini sih baru ini aja, enggak, iya sih semacam coffee shop, cuman apa jualnya di GoFood sama ini aja, di GoFood sama Grab aja. GoFood sama Grab dia baru kurang lebih belum baru 2 minggu atau 3 minggu inilah. Maksudnya di ini sama Gojek sama ini. Brandnya saya pakai ini namanya Ayala Kopi di daerah sini, daerah Tangerang, di rumah sendiri. Jadi ya cuman karena saya WFH sebagai anak pesenannya pikir-pikir coba jualan barangkali laku gitu kan. Karena dipikir-pikir lumayan nih, kan harga jual sama harganya lumayan. Apalagi kalau misalnya kalian dapat apa namanya, dapat kopi yang dari ininya langsung, dari apa namanya, tangan pertama yang langsung, itu lebih murah lagi, lebih enak lagi gitu. Lebih apa ya, iya untungnya cukup gede lah gitu kan. Ya bisa dibilang modalnya mungkin 8.000 9.000, jual berapa paling ini 12.000 gitu. Kalau di Jakarta rata-rata paling murah di Jabodetabek 12.000 ya, paling murahnya 12.000, atau standarnya rata-rata 16-15 gitu kan. Itu kopi aja atau include susu, Pak? Udah include sama susu, sama gula aren. Jadi kalau kalian mau beli gula aren tuh beli yang masih bentuk ini ya, bentuk apa, kotak-kotak bulat, cairin tuh macam-macam metodenya, maksudnya takarannya. Kalian bisa pakai takaran 1:1, misalnya beratnya 100 gram, airnya 100 gram juga. Atau misalkan beratnya sekian, sekian. Seperti itu sih kalau ininya. Kalau misalnya kalian belinya yang udah dicairin, itu suka berubah-ubah ini ya. Suka berubah-ubah rasa manisnya. Jadi awalnya mungkin kalian pakai sama ininya, misalkan kalian awalnya pakai cuma 10 mili, yang kental 10 mili tiba-tiba lagi cair menjadi 20 mili.
agak susah ininya, nakar ininya, nakar gulanya. Jadi ya lebih baiknya itu pakai beli gula aren yang belum diapa-apain, masih bentuk bawah, dicairin, terus inian cendong sebentar, terus beli apa namanya pumpnya juga, pump buat di sirupnya tuh dipakai sirup marjan, terus dibeliin tutup atasnya buat di kayak apa namanya, kayak sabun aja ya, kayak sabun cair di kamar mandi kan ada pompanya kan, kayak gitu. Kalau pakai itu takarannya pas, karena sekali shoot ini kan tekan itu kan 8 mili ya, standarnya sekitar 8 mili. Nah kalau sekali buat antara 3 shoot sampai 4, tergantung dari kopinya. Kalau kopinya benar-benar strong, kadang 4 itu pas. Tapi kalau dia lebih light, ya paling 3 cukup, seperti itu. Tergantung lagi kalian jual maunya ke sasarannya mana gitu. Sasaran orangnya, kalau banyak di sini kan mungkin kalau perempuan banyak kan nggak terlalu suka kopi ya, kopinya nggak terlalu suka yang strong, tapi lebih suka yang lebih manis atau gimana, tapi cuma ada sedikit apa sih namanya, rasa yang berbeda gitu, ada rasa uniknya, banyak kan kayak gitu. Dicoba aja. Coba kita buka-buka aja juga yang di YouTube, bikin kopi tanpa mesin espresso. Memang sih bisa, cuman effortnya lebih gede gitu, maksudnya prosesnya itu lebih lama kalau bikin kopi tanpa mesin kopi itu doang, dan apa namanya faktor errornya lebih sering gitu kan. Apalagi kalau misalkan udah delegasikan ke orang, maksudnya kita minta ada orang jagain, kita harus benar training dia gitu kan. Tapi kalau pakai mesin kan enggak, atau paling enggak bisa juga kalian beli espresso cairnya gitu kan. Nah, ketika beli espresso cair itu kalian bisa tanya dulu nih, pakainya kopinya jenis apa gitu, maksudnya strong atau enggak, itu aja sih. Espresso cair tuh bisa tahan seminggu, 2 sampai sebulan pun bisa tahan. Espresso cair dalam botol, masukin kulkas, itu bisa sebulan. Saya aja yang apa namanya kopi yang udah dimasukkan ke botol itu aja di kulkas aja bisa 2 minggu, itu masih enak, rasanya masih oke. Dicoba-coba mumpung masih muda, barangkali laku gitu kan. Kalau ada waktu, ada kesempatan. Ada kesempatan, ada waktu, dicoba. Kalau udah ada usaha sendiri ya lumayan sih. Ada lagi mau ditanya? Apa pada ngantuk nih? Oke, baik. Paling lama ya kita. Padahal instruksinya jangan lama-lama dari kampus. Instruksinya bukan lama-lama sih. Dialihkan ke apa namanya, mungkin kalian nanti kedepannya kalian bisa dibilang, ini baru prediksi saya doang ya, mungkin kampus akan bikin kebijakan di mana online-nya itu nggak seperti kayak sekarang kita apa namanya two ways gitu ya, maksudnya live gitu lah seperti ini. Mungkin bisa jadi nanti pure platform. Jadi ada materinya, ada videonya, ada juga ujiannya. Jadi kalian bisa ambil tag ujian berkali-kali supaya dapat nilai kalian bagus. Seperti itu. Yang jadi masalah mungkin bank soalnya sih. Nanti kan ada banyak bank soal. Itu aja. Mungkin nextnya seperti itu. Jadi bisa dibilang kayak pure online atau gimana. Oke, kalau gitu saya akhiri perkuliahan kita malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf lahir batin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.